Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan ngobrol bersama siswa SMK Negeri 1 Berau yang berasal dari kelas 10 akuntansi 2 dengan nama Saya Fitrul Umam. Saya Muhammad Arif Al-Gifari. baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk masa depan siswa SMK Negeri 1 Berau, yaitu sumber energi yang bisa diperbarui dan tidak dapat diperbarui ya. Ya betul, kita sering mendengar tentang energi yang terbarukan dan energi yang tidak bisa diperbarukan. Apa sih yang sebenarnya perbedaan dari kedua tersebut, Al? Nah, kita akan menjelaskan secara mendalam pada hari ini. Sebenarnya semua energi ini berasal dari Energi adalah sesuatu yang kita butuhkan setiap hari, mulai dari menyalakan lampu hingga menggerakkan kendaraan kita. Tapi dari mana sebenarnya semua energi ini berasal? Ya, jadi ada dua jenis sumber energi utama yang bisa diperbarui dan yang tidak bisa diperbarui. Mari kita bahas satu persatu. Baik, energi tidak dapat diperbarui berasal dari sumber yang terbatas dan akan habis pada suatu hari nanti. Contohnya adalah batu bara, minyak, dan gas alam. benar. Batu bara digunakan untuk menghasilkan listrik, tetapi penggunaannya menghasilkan emisi karbon yang merusak lingkungan. Minyak juga digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, namun cadangan minyak di bumi semakin menipis. Gas alam digunakan untuk pemanasan dan produksi listrik, tetapi juga menghasilkan emas. Nah, ada juga materi meresmi, energi yang dapat diperbarui. Sebaliknya, energi yang dapat diperbarui berasal dari sumber yang alami dan tidak akan habis. Beberapa contoh utama meliputi energi surya, energi angin, energi air, dan biomasa. Energi surya menggunakan panel surya untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Ini adalah salah satu sumber energi terbersih yang paling berlimpah di dunia. Energi angin menggunakan turbin angin untuk mengubah angin menjadi listrik. Tempat yang dengan angin yang kencang sangat cocok untuk turbin angin. Kalau energi air, menggunakan aliran air untuk menghasilkan listrik, seperti dalam pembangkit listrik tenaga air. Ini juga sumber energi yang sangat bersih. Biomasa menggunakan bahan organik seperti kayu atau limbah tanaman untuk menghasilkan energi. Ini dapat diperbarui karena bahan-bahan organik tersebut dapat tumbuh kembali. Nah, selanjutnya ada masa depan energi. Sering dengan meningkatnya kesadaran tentang perubahan iklim, kita harus berperan dalam beralih dari energi tidak bisa diperbarui menjadi bisa diperbarui. Ini tidak hanya akan membantu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memastikan kita memiliki sumber energi yang berkelanjutan di masa depan. Kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan seputar tentang energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang energi yang dapat diperbarui? Energi yang dapat diperbarui itu energi yang berasal dari alam dan tidak bisa habis. Contohnya seperti matahari, angin, air, dan biomasa air. Kalau begitu, bisakah kalian berikan dua contoh energi yang tidak dapat diperbarui? Menurut saya, energi yang tidak dapat diperbarui itu seperti batu bara dan minyak bumi. Kalau begitu, mengapa angin itu termasuk energi yang dapat diperbarui? Angin dianggap energi yang dapat diperbarui karena angin berasal dari alam. Nah, angin ini juga tidak akan habis-habis juga kalau dipakai berkali-kali. Kalau begitu, apa dampak negatif dari penggunaannya batu bara bagi lingkungan kita sekitar? Menurut saya, akan menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan berkontribusi terhadap perubahan iklim dan polusi. Baik, kalau begitu, tolong sebutkan satu keuntungan dari penggunaan utama dari energi matahari. Salah satu keuntungan utama dari energi matahari adalah bahwa itu adalah sumber energi yang bersih dan berlimpah tanpa menghasilkan emisi yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan biomasa dalam konteks energi yang dapat diperbarui? Menurut saya, biomasa adalah bahan organik yang dapat digunakan sebagai sumber energi seperti kayu, limbah tanaman, dan residu pertanian. Mengapa cadangan minyak bumi semakin menipis? Cadangan minyak bumi semakin menipis itu dikarenakan penggunaannya dan terus-menerus yang tidak dapat diperbarui, sementara proses pembentukannya membutuhkan waktu jutaan tahun. Lama juga ya. Kalau begitu, apa keuntungan untuk menggunakan pembangkit? Kalau begitu, apa keuntungan menggunakan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA? Keuntungannya
Menggunakan pembangkit listrik tenaga air adalah bahwa sumber energi yang bersih dapat diperbarui serta dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang besar. Kalau begitu, bagaimana proses kerjanya panel surya dalam menghasilkan listrik? Panel surya itu mengambil sinar matahari berubah menjadi listrik, terus melalui sel fotovoltaik yang ada di dalam panel tersebut. Baik, saya akan memberikan pertanyaan terakhir. Apa perbedaan utama antara energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Energi yang dapat diperbarui itu contohnya seperti kayu, tanaman, sedangkan yang tidak diperbarui itu yang berasal dari alam. Contohnya itu seperti batu bara, minyak bumi yang tidak bisa diperbarui kembali. Oh, begitu ya. Mungkin untuk podcastnya segini aja. Maaf, kebanyakan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.